Salam fakta makna. Merangkai fakta, menguak peristiwa, dan menemukan makna. TikTok ancaman bagi e-commerce global dan lokal. Candu digital itu bernama TikTok. Aplikasi video pendek ini awalnya dibuat untuk lucu-lucuan. Dalam setahun di launching di Tiongkok, TikTok bisa meraih 100 juta pengguna. Sejak saat itu, TikTok menjadi candu digital baru anak muda di seluruh dunia, dan menurut situs wearesocial.com menjadi aplikasi media sosial yang paling lama ditongkrongi di antara para pesaingnya. Yang mengejutkan, penetrasi TikTok yang masif ini dianggap oleh beberapa negara sebagai salah satu ancaman keamanan nasional. Di mana letak ancamannya? Pertama, data pengguna berpotensi disetorkan ke Partai Komunis Tiongkok, walaupun tuduhan itu sering dibantah oleh TikTok. Perlu diketahui, entitas bisnis Tiongkok, baik yang beroperasi di dalam dan di luar negeri, tunduk dengan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan pasca penaklukan Hong Kong. Entitas bisnis Tiongkok mempunyai kewajiban menyetorkan data pengguna dengan alasan keamanan nasional. Kedua, TikTok adalah salah satu bentuk subpower PKT untuk memanipulasi, menyensor media propaganda, mengendalikan, dan mempengaruhi wacana global. Ketiga, fungsi sebagai kuda Troya atau bahkan senjata yang menyusup ke dalam kedaulatan digital negara lain. Keempat, alat revolusi kebudayaan yang begitu efektif, yang melakukan patahan kebudayaan dari generasi pendahulu atau patahan dengan nilai-nilai tradisinya. Tidak sampai di situ, TikTok bisa menjadi penentang berat bagi bisnis e-commerce global maupun lokal, semisal Amazon, Walmart, Shopee, Tokopedia. Dan ancaman itu sudah mulai terasa sekarang. Kok bisa? Pertama, itu karena TikTok jadi tempat nongkrong digital bagi generasi muda dengan time spend yang paling lama. Kedua, TikTok menyiapkan pergudangan dan rantai pasok untuk saingi Amazon. Pengguna yang besar, sistem artificial intelligence yang canggih, dan dengan 1 miliar lebih penggunanya, maka jalan untuk menjadi pesaing bagi e-commerce global, semisal Amazon dan Walmart, terbuka lebar. Di tingkat nasional, TikTok dengan TikTok Shop-nya bisa menjadi pesaing utama bagi e-commerce lokal seperti Shopee dan Lazada dan lain-lain. Majalah Tech in Asia yang mengulas perkembangan dan tren terkini dalam e-commerce menemukan bahwa seluruh wilayah di dunia telah kecanduan TikTok. Menurut laporan State of Mobile 2022, aplikasi ini paling populer di Asia Tenggara dengan 1 miliar lebih pengguna. Upaya monetisasi lebih dalam dengan menjadikannya sosio e-commerce semakin terasa. Mulai April 2021, TikTok memilih Indonesia untuk menguji fitur e-commerce barunya, yaitu TikTok Shop. Dan kemudian merambah ke Thailand, Vietnam, dan Malaysia dengan merekrut tim lokal tentunya. TikTok memilih Asia Tenggara karena ada 2 e-commerce B2C, business to customer, yaitu Shopee dan Lazada. Keunggulan TikTok dibandingkan dengan 2 e-commerce itu adalah TikTok adalah platform video pendek pencipta viralitas, dan ini bisa dimanfaatkan untuk penetrasi produk-produk jualannya. Ini bisa membuat pengguna TikTok tidak usah masuk ke e-commerce lain untuk berbelanja. Itulah kelebihan sosio e-commerce dibandingkan dengan sekedar e-commerce biasa. Bukan hanya itu, ambisi TikTok juga merambah ke gaming dan live konser. TikTok visinya menjadi global e-commerce. Itu ternyata selaras dengan visi Xi Jinping dengan Made in China 2025. TikTok bisa menjadi disruptor yang ampuh
yang bisa melumat para disruptor yang telah ada, termasuk e-commerce yang ada sekarang ini yang telah mendisrupsi pusat perbelanjaan konvensional. Dan TikTok bisa menjadi the disruptor of the disruptors atau biangnya disruptors. Ketika rantai pasok dunia terganggu karena pandemi, TikTok bisa menjadi sarana cuci gudang bagi kelebihan inventory di pabrik-pabrik Tiongkok yang memungkinkan pabrik menjual langsung ke pengguna akhir. Apa dampaknya bila ini terjadi? Pertama, negara di sepanjang jalur sutra kebanjiran produk made in China yang murah sehingga industri nasional bisa gulung tikar. Ketika dunia hanya menjadi sekedar pasar, maka secara makroekonomi terjadi defisit perdagangan yang sangat besar antara Tiongkok dan negara-negara pasar. Kedua, gulung tikarnya e-commerce lokal karena kalah efisien. Yang ketiga, hilangnya berbagai macam profesi dalam penjualan seperti dropshipper, reseller karena pabrik bisa menjual langsung ke konsumen akhir. Walaupun TikTok ekonomi melahirkan profesi baru semisal aviator, penjual liver dan sejenisnya, tapi dengan standar komunitas yang ketat, para macan, afiliator, dan konten kreator sering tidak bisa menarik dananya akibat melanggar standar komunitas yang terkadang sangat sepele. Gaya-gaya bisnis yang otoriter ala komunis ini akhirnya terendus juga. Keempat, rusaknya ekosistem digital yang telah dibangun selama ini. Tidak sedikit startup digital di tanah air yang mem-PHK karyawannya. Praktek bakar duit untuk mencapai monopoli power di industri ternyata membuat perusahaan startup ini malah berdarah-darah dan ada yang hilang dari pasar. Pandemi salah satunya faktor yang membuat mereka bleeding. Ditambah lagi dengan adanya TikTok yang mempunyai visi yang besar dan disruptif, membuat para startup akan lebih cepat hilang dari peredaran atau bahkan diakuisisi secara paksa. TikTok adalah candu, senjata yang serba mampu, yang berpeluang mengambil mangkok nasi Anda, kebebasan Anda, akal sehat, kedalaman berpikir, kedaulatan, serta masa depan Anda. Opium digital ini memang membuat ketagihan dan sakau. Tapi pertaruhannya adalah leher Anda. Tetap bersama dengan Wan Jaya di Fakta Makna. Salam.